Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Yunita. Kok murung nih Bu Yunita? Iya nih Bu, saya lagi merasa nggak nyaman. Saya lagi bad mood hari ini, dari pagi sampai saat ini. Waduh, kenapa nih? Ada yang bisa saya bantu nggak Bu untuk setidaknya meringankan lah perasaan Bu Yunita yang sepertinya lagi bete ini? Sebelumnya karena ini panjang kali lebar Bu Rika, saya mau nanya dulu, Bu Rika punya waktu kosong nggak? Ngajar nggak nanti nih? Masih ada sekitar 1 jam pelajaran saya kosong sih ini Bu. Jadi bisalah kita ngobrol-ngobrol dulu. Kan kita juga udah lama ya Bu Yunita ya nggak ngobrol. Iya, tapi tujuan kita untuk ngobrol ini kira-kira apa ya Bu Yunita ya? Apakah saya bisa membantu nanti ataukah ada hal yang menjadi tujuan kita atau goals dari obrol-obrolan kita ini? Ya pastilah Bu, saya mendatangi Bu Rika pasti ada tujuannya lah. Paling tidak yang pertama, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya kali ini. Kemudian saya butuh motivasi dari Bu Rika. Jadi bantu saya ya Bu ya. Baik, insya Allah saya siap. Yang penting Bu Yunita mau bersifat terbuka. Saya juga mempunyai waktu yang luang, insya Allah saya akan siap menjadi pendengar yang baik dan juga harapannya sih bisa membantu Bu Yunita ya. Nah, saya suka Bu Rika, makasih loh sebelumnya. Iya, silakan coba Bu Yunita ceritakan kenapa sih Bu Yunita ini tiba-tiba murung. Sebenarnya ada masalah apa Bu? Ya masalahnya itu yang pertama gini Bu Rika. Tadi malam kan saya di WA sama kepala sekolah. Kalau besok itu hari ini, pagi ini ada pengawas datang untuk mensupervisi. Nah, jadi saya harus, kenapa mesti saya gitu untuk supervisi ini. Kemudian yang kedua, ya saya menyiapkan proses pembelajaran di kelas itu ya memang nggak memakai buku teks, buku pegangan. Saya memakai referensi media yang lainnya, bahan ajar lainnya. Nah, permasalahan yang paling buat saya tidak nyaman adalah ketika pengawasnya itu keberatan, Bu Rika. Katanya saya harus tetap menggunakan buku teks. Lah, sekarang kan yang enggak masalah ya kalau kita ngajar enggak pakai buku teks atau buku pegangan guru. Yang penting kan kita tetap mengacu pada kurikulum. Kok dipermasalahkan sih? Tuh. Oh gitu, coba. Apakah memang jadwal supervisi itu belum disampaikan beberapa hari sebelumnya? Ataukah memang Bu Yunita yang baru tahu sehingga kepala sekolah ini sifatnya hanya mengingatkan kembali? Enggak sih Bu, karena kan saya tanya kepala sekolah balik, kok saya sih Pak? Kemudian kok mendadak banget? Ya terus jawabannya kepala sekolah ya memang ini sudah terjadwal dan infonya baru dapat sorenya. Nah kayaknya sih sekolah kita yang terlambat dapat informasi dan yang kena apes kan saya jadinya. Oh begitu. Gitu. Jadi perasaannya Bu Yunita ini Bu. Jadi perasaan Bu Yunita sekarang Oh ada lagi. Iya, ada lagi. Nah, terus bukan hanya itu, ketika saya pengawas itu mungkin merasa keberatan kali ya, saya nggak pakai buku teks, menyampaikan ke kepala sekolah. Akhirnya tadi setelah supervisi dan pengawas itu pulang, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Tahu saya dipanggil karena apa? Tahu nggak Bu Rika? Nggak tahu. Karena apa Bu? Karena saya ya itu tadi katanya saya tidak responsif dengan pengawas, saya tidak beritikat baik lah ketika mendapatkan masukan-masukan dari pengawas tersebut. Jadi kepala sekolah menegur saya, kan bete Bu. Kita sudah bersusah payah sekreatif mungkin, ternyata tidak diapresiasi gitu loh Bu.
Oke, saya bisa memahami ya bagaimana perasaannya Bu Yunita ketika mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan supervisi malam harinya ya. Kemudian Bu Yunita juga minim persiapan dalam mengajar seperti itu ya Bu ya, sehingga Bu Yunita memaksimalkan apa yang ada. Nah, kalau menurut pendapat Bu Yunita nih, sebenarnya apakah yang dilakukan oleh pengawas kita itu sudah benar dengan melaporkan hasil supervisinya kepada kepala sekolah? Kalau menurut saya sih memang benar sih ya Bu ya, karena kan otomatis kan ada instrumen validasi, instrumen supervisi. Nah, instrumen supervisi itu kan yang ketika pengawas menilai, kemudian kan menyampaikan juga kepada kepala sekolah. Tapi kenapa harus yang dikomentari itu masalah buku teks Bu Rika? Itu yang saya tidak terima. Oke, berarti di sini poinnya adalah Bu Yunita ini tidak terima karena masukan atau komentar yang diberikan oleh pengawas ini terkait dengan buku teks. Nah, mengapa Bu Yunita merasa keberatan dengan masukan dari pengawas terkait dengan buku teks tersebut? Apakah ada yang salah, Bu? Nggak salah sih Bu Rika, tapi apakah saya salah nih Bu kalau saya menggunakan buku teks, mengajar tanpa menggunakan buku teks? Kan sekarang kita bisa belajar menggunakan sumber belajar dari mana saja Bu Rika. Oke, baik. Saya sangat paham sekali bahwa memang dengan adanya kecanggihan teknologi ini dan juga kemampuan Bu Yunita dalam bidang IT kan tentunya bisa membuat Bu Yunita ini memberikan ragam-ragam media belajar. Nah, namun apakah Bu Yunita sudah mengkomunikasikan dengan pengawas kita maupun kepada kepala sekolah terkait dengan penggunaan media-media yang Bu Yunita sebutkan tadi? Belum sih Bu. Oke. Kan nggak sempat Bu. Nggak sempat ya. Jadi setelah kegiatan supervisi tersebut, apa yang sudah Bu Yunita lakukan untuk ibaratnya meredam lah dari apa yang disampaikan oleh pengawas tadi, atau ingin memberikan klarifikasi apa yang sudah Bu Yunita lakukan? Yang sudah saya lakukan ya saya coba mencari memberikan jawaban seperti yang tadi saya paparkan ke Bu Rika, bahwa kan kita tidak mesti berpegang pada buku teks atau buku pegangan guru, kita bisa menggunakan media yang lain juga, bahan ajar yang lain, sumber belajar yang lain. Kemudian karena beliaunya itu sudah agak merasa tak nyaman juga mungkin ya sama bahasa-bahasa yang saya gunakan, ya akhirnya mungkin itu juga kali yang membuat beliaunya sampai melaporkan kepada kepala sekolah. Saya kan orangnya apa adanya ya Bu Rika. Maksudnya saya sampaikan, saya tidak suka ya saya sampaikan tanpa melihat siapa dia gitu loh. Bu Rika kan kenal saya 10 tahun, pasti tahu lah. Oke, berarti kalau saya lihat di sini Bu Yunita ini sudah berusaha untuk menjelaskan ya Bu ya. Namun tadi ada poin yang saya mau klarifikasi nih dengan Bu Yunita, bahasa. Nah, pada saat Bu Yunita menyampaikan kepada pengawas, bahasa seperti apa sih Bu? Ada nggak sih menurut Bu Yunita bahasa-bahasa yang kira-kira dapat membuat pengawas kita itu mungkin tersinggung, ataukah memang ada hal-hal lain yang membuat pengawas kita itu menjadi tidak nyaman seperti itu Bu? Dan akibatnya Bu Yunita juga tidak nyaman kan? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Rika. Bu Rika kan kenal saya 10 tahun. Saya itu apa adanya. Terus siapapun dia, saya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya langsung to the point. Nah, memang sih pengawas kita kan, Bu Rika tahu usianya jauh lebih dewasa dibandingkan kita. Ya, sebenarnya saya harus juga bisa memilih-milih kata kali ya kalau berbicara dengan beliau. Nah, saya setuju sekali nih dengan Bu Yunita bahwa pemilihan bahasa itu memang sangat penting sekali Bu ya. Nilai rasa dari sebuah bahasa, bagaimana cara kita memilih bahasa yang mudah diterima, kemudian tidak menyakiti perasaan. Bagaimanapun juga kan pengawas kita lebih tua ya Bu ya. Oke, lantas kira-kira
langkah apa nih yang akan Bu Yunita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Yunita hadapi ini? Karena ini kan ada dua pihak ya Bu Yunita ya. Di satu sisi Ibu merasa tidak nyaman, di satu sisi lain pengawas ini adalah mitra kita juga kan Bu ya dalam belajar, sehingga kita memang wajib lah ibaratnya menjaga komunikasi kita ini tetap hangat, tetap berjalan baik dengan pengawas kita. Menurut Bu Yunita bagaimana? Menurut saya, mungkin saya harus memperbaiki cara komunikasi saya. Kemudian saya mencoba untuk bertemu dulu deh sama kepala sekolah. Yang pertama saya coba mau meminta maaf, kemudian saya mencoba untuk kepala sekolah bisa tidak menjembatani saya dengan pengawas agar saya bisa mencoba mengevaluasi diri saya, kemudian mau menerima sarannya beliau, kemudian menjalankan apa yang menjadi masukan-masukan berarti buat saya kali Bu. Nah yang paling pertama mungkin saya cara komunikasi saya yang harus saya perbaiki sepertinya. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi memang ada beberapa langkah yang sudah Bu Yunita rancang ya untuk mengatasi permasalahan ini. Nah dari beberapa langkah tersebut, hal apa yang akan Bu Yunita lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Setelah kita ngobrol dalam ini. waktu dekat ya Pak, saya akan ketemuin kepala sekolah deh Bu. Mudah-mudahan beliau nggak ada kesibukan, karena itu langkah yang paling bisa saya lakukan sambil saya coba merefleksi diri saya, belajar berkomunikasi. Sepertinya seni retorika saya yang harus saya tingkatkan Bu Rika. Nanti Bu Rika bantu saya ya. Insya Allah siap. Jadi Bu Yunita sudah menentukan ya langkah pertama yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ini. Nah kemudian menurut Bu Yunita siapa saja nih yang bisa membantu Bu Yunita untuk menguatkan langkah Bu Yunita dalam memilih aksi ini atau mengambil keputusan ini? Yang pertama, saya pasti membutuhkan bantuan Bu Rika nih sebagai rekan sejawat saya. Ya, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah adalah orang yang mengakomodir semua apa yang kita perlukan sebagai guru, kemudian menjadi memiliki kebijakan di sekolah ini, kemudian mungkin bisa untuk saya sebagai buahnya ibaratnya ketika menggunakan komunikasi-komunikasi yang mungkin tidak seharusnya saya gunakan. Seperti itu kali Bu Rika ya. Ya benar sekali Bu ya, tentunya ketika kita ingin melakukan suatu perubahan atau akan melakukan sebuah tindakan atau solusi-solusi kan tentunya memang kita mencari pihak-pihak juga yang kira-kira dapat membantu kita, paling tidak menguatkan atau mensupport ya Bu Yunita ya. Oke, kemudian untuk membuktikan atau sebagai komitmen lah ya dari aksi yang akan Bu Yunita lakukan ini, Bu Yunita bisa ceritakan nggak kira-kira apa komitmen Ibu agar solusi ini bisa Ibu terapkan dan di kemudian hari permasalahan-permasalahan seperti ini bisa Bu Yunita hindari? Komitmen saya yang pertama ya saya akan mengikuti masukan dari pengawas dengan mempersiapkan bahan ajar dalam proses pembelajaran itu ya dengan menggunakan buku teks, walaupun tidak sepenuhnya digunakan, bisa diintegrasikan dengan bahan ajar yang lain. Kemudian komitmen kedua, saya juga akan berupaya untuk meningkatkan seni retorika saya, Bu Rika, dalam berkomunikasi. Kemudian saya akan memperbaiki hubungan saya yang sepertinya sedikit buruk, ya, sedikit bermasalah dengan adanya kejadian ini. Saya akan memperbaiki dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas. Itu komitmen saya. Nanti Bu Rika harus dukung saya. Nah, baik sekali Bu Yunita.
komitmen yang sudah Bu Yunita bangun. Semoga apa yang Bu Yunita sampaikan ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik, dan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul itu paling tidak Bu Yunita bisa atasi dengan kemampuan-kemampuan yang Bu Yunita miliki tadi ya. Baik, ada lagi Bu Yunita yang kira-kira masih menjadi ganjalan di Bu Yunita yang perlu saya bantu? Sepertinya saya sudah plong deh Bu Rika. Lagian juga Bu Rika udah mau ngajar kan ini? Iya, kayak ntar lagi mau ngajar. Bu Yunita, saya yakin Bu Yunita ini mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Terlebih Bu Yunita ini kan juga sudah berpengalaman lama dalam bidang mengajar, sehingga kompetensi sosial maupun kepribadiannya Bu Yunita juga sudah terasa. Tinggal bagaimana tadi Bu Yunita memaksimalkan potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan. Iya, kemampuan Bu Yunita tadi, kemudian bagaimana mengelola emosi Bu Yunita tadi, seperti yang sudah Bu Yunita sampaikan tadi ya. Oke, Bu Yunita, ada lagi? Terima kasih Bu Rika. Saya juga mau langsung menemui kepala sekolah ini. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan beliau. Berarti terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan aksi saya dengan baik. Terima kasih Bu Rika. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, baik. Berdasarkan pengamatan saya terhadap coach dan coachee yang tadi, kegiatan coaching yang sudah dilakukan, di sini saya memperhatikan bahwa coach dan coachee sudah menyampaikan sesuai dengan pembelajaran tahap tirta, di mana dengan tujuan yang tadi sudah disampaikan, tujuan utamanya sudah dapat tersampaikan karena dari coach sendiri sudah menyampaikan tujuan utamanya kepada coachee, dan untuk identifikasi juga sama sudah tersampaikan dengan baik. Pertanyaan coach sudah teridentifikasi serta menggali informasi-informasi terhadap coachee, sehingga coachee dapat menyampaikan menyampaikan permasalahan dengan sangat terbuka. Dan untuk rencana aksi di sini juga sudah terlihat karena dengan arahan dari coach, ternyata arahan dari coachee sudah dapat mendapatkan solusi untuk permasalahannya dan dirinya sendiri, serta untuk tanggung jawab dan komitmen juga di sini sudah terlihat dengan coachee yang ingin terus meningkatkan komunikasi, memperbaiki komunikasi untuk dapat berinteraksi dengan yang lainnya untuk jadi jauh lebih baik lagi. Menurut saya dari pengamatan saya itu. Baik, terima kasih Bu Desi atas komentarnya. Semoga ini juga menjadi masukan yang konstruktif untuk saya nanti ke depannya dalam mempraktikkan kembali dan juga menerapkan coach model Tirta ini. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.